Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik dengan nomor induk mahasiswa 24031170006, peserta PPG Batch 2 FITK LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Bolik akan mengabsen dulu yang hari ini. Hadir semua kan? Hadir. Berarti baik, saya panggil Raka, Bayu, Husna, Ita, Sri, Melinda. Oke, semuanya hadir. Baik, sebelum belajar, kita untuk ketua kelas mohon maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar sebaiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran berikutnya, kita melaksanakan pembiasaan murojaah surat-surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. Pembacaan surat Ad-Duha dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul Ya, terima kasih atas murojaah pembiasaan surat-surat pendeknya. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah anakku, hiduplah negeriku, bangsa
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, hiduplah. Ya. Selanjutnya kita mengecek kesiapan untuk belajar. Apakah buku tulis sudah dikeluarkan? Sudah. Baju sudah dirapikan, dicek. Sudah semua? Baik, selanjutnya yaitu mereview materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Usia balik. Apa sih balik itu? Dewasa atau umur. Baik, sekarang materinya yaitu usia balik, tapi tentang kewajiban. Sebelum belajar kita ada ice breaking dulu biar relax. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, bagi masih semangat? Oke. Pegang mata kanan, telinga kanan, telinga kiri, kepala, tangan kanan. Oke, masih semangat? Oke, baik. Nah, sekarang adalah materi yang kita akan pelajari adalah menyambut usia balik. Sebelum kita menginjak materi tentang kewajiban usia balik, saya akan membacakan capaian pembelajaran. Jadi, peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Nah, perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, coba perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Pertama, kedua, ketiga. Ayo. Kalau ini kan bayi, yang kedua balita. Ya, ini anak-anak. Nah, berarti kamu ada di fase yang nomor berapa? 3. Jadi ada di fase anak-anak. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, baik. Berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar?
tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Nah, apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar tuh. Ya, kalian cermati. Kenapa belum wajib? Tuh, aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Nah, baru itu. Ya, ini belajar tanda-tanda balik. Nah, tadi tanda-tanda balik yang mereview kemarin itu menurut ilmu fikih secara hukum Islam seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Jadi laki-laki itu 15 kalau perempuan 9 tahun. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu ada bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, bagi perempuan, 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. 3. payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Kalau untuk laki-laki, ini tandanya yang pertama mimpi basah. 2. Tumbuh jabul. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Itulah ciri-ciri tanda-tanda balik menurut ilmu biologi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa sih mandi wajib? Setelah balik itu harus mandi wajib atau mandi besar atau al-ghusl adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Atau pengertian mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Pertama, mencuci telapak tangan. Kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun. Yang keempat, berwudu sempurna. Dan yang terakhir, menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Itu tata cara mandi wajib. Nah, terus apa larangan bagi yang berhadas besar? Pertama yaitu sholat. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, puasa. Ini tidak boleh bagi yang mempunyai hadas besar. Ya, itu ada larangannya. Paham tuh? Baik, mukallaf apa sih dalam mukallaf? Dalam pasangan fikih Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan
dalam agama terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan baligh. Nah, ini kewajibannya setelah kalian menginjak usia balik. Apa yang pertama? Wajib sholat kedua, puasa di bulan tiga, berbakti kepada orang, keempat menuntut, kelima menuntut. Itu kewajiban kalian setelah usia balik. Ya, masih banyak. Nah, itu pertanyaan saya, apakah kalian sudah paham? Pahim tuh? Oke, baik. Itu kita kembali lagi. Kalau kalian sudah paham, apa sih tadi yang dimaksud dengan balik? Ayo, siapa yang tahu? Dewasa atau umur. Nah, kita akan menampilkan tentang video atau video animasi tentang kewajiban setelah usia balik. Solihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat sholih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah,
aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan kewajiban setelah usia balik. Ya, diantaranya adalah sholat fardu. Yang kedua menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kalau auratnya perempuan apa tadi? Seluruh badan. Kalau auratnya laki-laki pusar sampai lutut. Yang ketiga tadi mencari ilmu. Paham tuh? Oke, nanti kertasnya untuk menjawab LKPD ini 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan, sudah dikasihkan semua. Silakan untuk didiskusikan dengan teman-temannya sebagus mungkin. Apa yang kalian sudah saya kasihkan soalnya untuk dijawab dan didiskusikan dengan teman-teman sebagus mungkin, lalu perwakilan untuk dipresentasikan. Oke, anak-anak? Iya, nanti diikuti semua. Silakan. Nah, ini kelompok ini adalah tentang apa dapatnya kewajiban setelah usia balik. Nah, kelompoknya Bayu dapatnya apa? Tanda-tanda bagi laki-laki. Kalau kelompoknya Ridani, tanda-tanda bagi perempuan. Ya, silakan sok didiskusikan dengan teman-temannya. Ya. Apakah ada masalah dalam pekerjaannya? Ayo. Ada masalah tidak dalam pekerjaan ini? Kelompok 2, apakah ada masalah? Tidak ada. Kelompok 1, apakah ada masalah? Kelompok 1? Tidak ada. Ya, silakan didiskusikan. Iya, dipotong, nanti ditempelkan. Yuk, murah-murah sih. Yuk, apa? Apakah ada masalah, Bos? Ada masalah tidak? Tidak ada. Ini kelompok ini apakah ada masalah? Ya, silakan didiskusikan, bilang. Ayo didiskusikan. Ya.
Ini nanti kita akan dulu. Siapa yang memimpin ini? Ini orang jelaskan, ini berpuasa, ini mengutus aurat, ini sholat, ini zakat. Apakah ada masalah dari kelompok 1? Tidak. Ya, silakan desain sebagus mungkin. Tempelkan. Satu, mau mempresentasikan hasil pertanyaan yang saya kasih dan untuk dijelaskan. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Di tengah-tengah ya. Awal dan Bayu dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusinya, dibacakan. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Yang pertama adalah mimpi basah, kedua berusia 15 tahun, keempat suara semakin berat, kelima keempat mempunyai jakun. Ya, ini dari kelompok 1 yaitu tentang tanda-tanda usia balik bagi laki. Betul tidak jawabannya? Betul. Terima kasih. Terus kelompok 2, siapa yang mau maju ke depan? Dipersilakan sambil menunggu. Dan disiapkan siapa yang mau 2 orang? Salsa sama? Iya, nanti dijelaskan hasil diskusinya yaitu tentang kewajiban setelah balik, ya, dijelaskan dan diperlihatkan hasil diskusinya. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kewajiban setelah balik. Pertama, menutup aurat, kedua, salat 5 waktu, ketiga, berpuasa, keempat, membayar zakat. Ya, betul tidak jawabannya? Betul. Dari kelompok 2, terima kasih atas presentasinya yaitu dengan judul kewajiban setelah balik. Selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang mau presentasikan? Sri dengan siapa? Ayo. Kelompok 3, tanda-tanda balik pada perempuan menstruasi berusia 9 tahun, tumbuhnya payudara, pinggul membesar, suara lebih halus, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Ya. Tepuk tangan dulu yang meriah. Jadi terima kasih semuanya setelah mempresentasikan. Jadi mempelajari tentang tanda-tanda usia balik itu menyenangkan atau menyusahkan? Sekali lagi, menyenangkan atau menyusahkan? Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nanti kembali ke kuis yang saya sudah tampilkan. Nanti siapa yang maju acungkan tangan untuk menjawab kuis time usia balik. Baik, pertanyaan pertama. Nanti jangan dijawab dulu, acungkan tangan dulu ya. Acungkan tangan dulu, lalu maju ke depan, baru saya tunjuk itunya. Ya, siapa yang bisa. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang tanda-tanda usia balik, pengertian balik, nah kewajiban setelah usia balik, tanda balik bagi laki-laki, tanda balik bagi perempuan. Nah, sekarang kita mengasah kemampuan kalian setelah mempelajari tentang usia balik. Baik, soal yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan balik? A. Usia anak-anak, B. Remaja, C. Usia lanjut, D. Kedewasaan. Ya, sama-sama maju. D. Kedewasaan. Ya, jawabannya D. D. Ya, ini cepat. Ya. Jawabannya adalah D. Kedewasaan. Ya, betul. 100. Ya, tanda fisik pertama yang muncul pada perempuan usia balik adalah tadi tadi kan sudah laki-laki. Sekarang perempuan. A. Menstruasi, B. Tumbuh kumis, C. Tumbuh jabun, D. Suara menjadi berat. Ayo, Melinda. Jawabannya adalah A. Menstruasi. Ya. 100. Jawabannya adalah A. Menstruasi. Soal keempat. Soal terakhir. Apa yang harus dilakukan seorang anak setelah mengalami mimpi basah? A. Tidur kembali, B. Mandi wajib, C. Berdoa, D. Berpuasa. Ayo, Bayu. Baik, jawab baik. Jawabannya adalah B. Mandi wajib. 100 untuk Bayu Suseno. Baik, semuanya sudah paham? Paham tuh? Oke, Pak Holik tanya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan balik? Kedewasaan. Nah, tanda-tanda usia balik bagi perempuan itu usia berapa? 9. Sebaliknya, tanda usia balik bagi laki-laki umur 15 tahun. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita diakhiri dengan membaca doa sesudah belajar. Ya, masih ingat ya? Ayo, kita baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Terima kasih sudah membaca doa sesudah belajar. Semoga kalian itu ilmunya yang tadi sudah dipelajari bermanfaat, baik hidup di dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.